warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bihadihi astanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim khususnya dan juga umumnya seluruh umat Islam, pemirsa ikhwani wa akhwati fillah dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua. Karena betapapun keadaan kita saat ini, kenikmatan yang Allah berikan pada kita masih jauh lebih banyak, maka tidak ada alasan bagi kita untuk selalu memuji nama Allah dan juga mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk selalu mengeluh, karena sekali lagi kenikmatan masih jauh lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita akan membahas suatu tema yang sangat agung ya, yang saat ini kita sedang alami, tema yang hanya setahun sekali ya kita jumpai jamaah sekalian, dan tema ini benar-benar sangat kita perlu bahas karena juga banyak umat Islam tidak mengetahui tentang hakikat dari tema ini. Dan yang akan kita bahas adalah tentang masalah seputar Lailatul Qadar. Jadi keutamaan menggapai Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan kita sebagai umat Islam yang mengalami Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat ya, satu surat yang menjelaskan tentang masalah kejadian dan juga hakikat Lailatul Qadar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar. Dan apakah kamu tahu wahai Muhammad, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan juga malaikat Jibril turun di dalam Lailatul Qadar dengan izin dari Rabb-nya, dengan membawa setiap perkara yang sudah ditakdirkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid, dan Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Jadi semalam full gitu ya Lailatul Qadar. Firman Allah surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara berurutan, secara rapi gitu ya, tentang sejumlah keutamaan dari malam yang agung ini. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya, keutamaan yang pertama dari Lailatul Qadar, itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia ini. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di dalam malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Maknanya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an mulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia gitu ya. Baitul Izzah di langit dunia secara full ya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar atau di Lailatul Qadar. Kemudian jadi Al-Qur'an itu jamaah sekalian itu turun 2 kali. Turun yang pertama itu adalah turun jumlatan wahidah, itu turun secara sekaligus satu kitab mulai dari Lauhul Mahfuz sampai dengan Baitul Izzah yang ada di langit dunia, langit pertama itu. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan juga kondisi yang terjadi saat itu. Kejadian yang ada di muka bumi saat itu Allah setting, Allah atur, Allah takdirkan sesuai dengan ayat yang akan Allah turunkan. Jadi demikian jemaah sekalian. Dan
Saat itu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, saat itu Nabi berdakwah di Mekah, dan juga 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Madinah. Inilah makna dari firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau Allah untuk membaca Al-Quran 1 juz misalnya, untuk bersedekah 10.000 misalnya, untuk berbuat baik sama orang tua, atau untuk bisa melakukan sholat malam 11 rakaat saja, atau mungkin ditambah dengan sholat sunnah yang lain, maka semua amalan tersebut ya mas sekalian itu lebih baik daripada seseorang melakukan hal yang sama selama berapa? Selama 1000 bulan. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang sama selama 1000 bulan, lebih dari 80 tahunan gitu ya, maka lebih baik orang melakukan 1 malam saja ibadah tersebut. Padahal ini adalah sekali lagi keutamaan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjumpai Lailatul Qadar itu setiap malam. Jadi seperti itu. Sekali lagi dengan adanya Lailatul Qadar ini sekali lagi adalah keunggulan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan umat ini berumur panjang ya mas sekalian. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi yang berumur pendek, yang umurnya itu sangat jarang sampai 80-an tahun gitu ya. Karena berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in, ma baina sittina ila sab'in, wa qallaman yajuzu dzalik. Jadi umur umatku rata-rata itu adalah 60 tahun sampai dengan 70 tahun, dan sangat sedikit yang melewati 70 tahun itu. Jadi yang sangat sedikit ya mas sekalian yang berumur sampai 80 tahun ya, seperti itu. Ketika ada orang bisa melakukan seperti itu, maka dia sama seperti melakukan ibadah selama, bahkan lebih baik ya, bahkan lebih baik dibandingkan melakukan ibadah selama 1000 bulan. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, termasuk keutamaan dari malam Lailatul Qadar adalah para malaikat turun di malam ini ya, para malaikat turun di malam ini. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan turunnya itu adalah turun dengan membawa rahmat, berkah, dan ketenangan yang tidak Allah berikan keberkahan, ketenangan, dan rahmat itu di selain malam ini. Di selain malam ini ya, seperti itu. Ada lagi yang berkata jamaah sekalian, para malaikat ya, termasuk juga malaikat Jibril turun dengan membawa perkara yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah takdirkan untuk semua makhluknya sampai tahun ke depan, atau selama 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, seperti itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursilin. Jadi di dalam Lailatul Qadar itu
pisahkan setiap perkara yang telah ditetapkan, setiap perkara yang telah ditetapkan, setiap perkara yang mengandung hikmah yang telah ditetapkan dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami adalah orang yang mengutus, maksudnya mengutus para malaikat untuk ditugasi oleh Allah menjalankan takdir-takdir yang telah Allah tentukan itu tadi. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembagian takdir itu ada macam-macam. Ada takdir as-sanawi. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang terjadi pada makhluk ini ya mas sekalian, itu semuanya sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis, kemudian sudah Allah kehendaki dan juga Allah ciptakan semuanya, dan semuanya tidak bisa berubah. Jadi takdirnya sudah tertulis. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah selesai ditulis dan tidak bisa berubah. Misalnya takdir kita, takdir saya gitu ya sebagai umat manusia, mulai dari awal sampai akhir itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan nanti setelah saya akan ada makhluk yang lain, itu setelah kita ada makhluk yang lain sudah Allah catat gitu ya. Sudah Allah ketahui nanti kan ada makhluk yang seperti ini dan seperti itu. Jadi takdir seperti itu. Jadi pada dasarnya takdir itu sudah selesai. Ya, sudah selesai, dan apa yang sudah Allah ketahui dan tulis itu tidak akan bisa berubah ya mas kalian. Cuma penerapannya takdir tersebut setiap tahun Allah turunkan ya, berangsur-angsur kepada makhluknya lewat makhluk Allah yang lain, yaitu para malaikat yang menjalankan takdir Allah itu. Kamu malaikat, tahun ini kamu menurunkan hujan di daerah ini, menurunkan salju di daerah ini, mematikan orang-orang yang ada di sini, kemudian membuat bencana di sini, dan seperti itu aja mas kalian. Nah inilah yang dimaksud dengan perkara takdir yang sudah Allah tentukan, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di malam Lailatul Qadar. Jadi yang ada di malam Lailatul Qadar bukan takdir baru ya mas kalian, tapi itu adalah takdir yang sudah Allah ketahui dan Allah tulis dahulu. Cuman secara berangsur-angsur itu Allah turunkan setiap tahun ya, seperti itu. Ini yang keempat, keutamaan dari Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang kelima dari Lailatul Qadar jamaah sekalian, yaitu adalah keamanan, rasa aman, rasa tenang, rasa damai itu selalu turun kepada orang-orang yang beriman di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian salamnya para malaikat secara berturut-turut kepada orang yang beribadah, khususnya orang yang orang yang melakukan i'tikaf, itu akan terus ada di malam ini. Jadi siapa saja yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, ya seperti itu, dia akan mendapatkan salamnya malaikat. Ini adalah sebagai wujud kemuliaan bagi orang yang melakukan ibadah menggunakan malam Lailatul Qadar ini untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Kalau yang tidur dia tidak mendapatkan seperti ini ya mas kalian. Karena pada dasarnya setiap orang menjumpai namanya Lailatul Qadar di dunia ini, menjumpai semuanya. Cuma masalahnya dia menjumpai dalam keadaan apa gitu ya. Dan yang dapat keutamaan tentu saja yang menjumpai malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar dalam keadaan dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah. Dan maksudnya ibadah yang paling utama adalah Qiyamu Ramadan atau Qiyamu Lailatul Qadar, yaitu melakukan sholat malam atau sholat tarawih dan lain-lain. Kemudian keutamaan yang terakhir ya, yang saya sampaikan dari pertemuan ini adalah keutamaan dari Lailatul Qadar adalah siapa saja yang melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa yang berdiri melakukan ibadah, maksudnya berdiri melakukan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman di sini maksudnya adalah karena percaya pada balasannya. Kemudian waktu saban dan karena mencari pahala ya mas sekalian. Jadi harus ada di syarat dua ini. Karena memang dia beriman, maksudnya percaya terhadap balasannya yang akan diterima oleh orang yang melakukan ibadah ini. Kemudian karena dia juga mencari pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi dosa-dosa dia yang terdahulu sudah diampuni oleh Allah. Seandainya keutamaan Lailatul Qadar jamaah sekalian hanya satu ini saja, maka sudah cukup bagi kita untuk merasa berbahagia dan senang serta bersemangat atau termotivasi untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu sholat malam dan ibadah yang lain di malam yang penuh dengan kemuliaan ini.
Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih makna dari Lailatul Qadar atau Al-Qadar itu? Lailah itu kita sudah tahu maknanya malam. Jadi tentang Lailatul Qadar, malam Qadar, ya jamaah sekalian, para ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat. Nah, kita tahu ya, perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir dalam hal ini ya Mas, kan adalah bukan perbedaan pendapat yang saling kontradiksi, bukan. Tapi ini adalah perbedaan pendapat yang khilafut tanawwu namanya. Jadi perbedaan pendapat yang saling memperkaya ya tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar. Sebagian dari ahli tafsir ada yang mengartikan Lailatul Qadar maknanya adalah malam penuh dengan kemuliaan. Malam penuh dengan kemuliaan atau malam yang penuh dengan pangkat gitu ya, kemudian penuh dengan kemuliaan dan sebagainya. Pokoknya kemuliaan. Ini sama seperti seseorang ya, jemaah sekalian, sama-sama bekerja 1 jam, tapi ketika dia pangkatnya jenderal, dengan pangkatnya itu adalah sarsan biasa gitu ya, maka tentu saja hasilnya beda jemaah sekalian. Sama-sama bekerja 1 hari penuh gitu ya, misalnya 8 jam atau 9 jam. Ketika itu yang bekerja adalah jenderal dengan prajurit biasa, maka saat itu tentu saja hasilnya berbeda. Seperti itulah jemaah sekalian ketika orang beribadah ya. Sama-sama beribadah, sama-sama menghatamkan 1 juz misalnya, 1 juz saja kita katakan. Sama-sama melakukan ibadah sholat sunnah. Tapi ketika dia melakukan ibadah di malam yang mulia ini, itu di Lailatul Qadar, maka dia tentu saja hasilnya dan juga balasannya akan lebih berlipat ganda. Seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Itu makna yang pertama dari Lailatul Qadar adalah malam penuh dengan kemuliaan. Jadi makna yang kedua jemaah sekalian adalah makna Lailatul Qadar adalah malam Qadar. Kenapa disebut malam Qadar? Dikarenakan malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya kepada makhluk-makhluk Allah selama 1 tahun ke depan. Jadi untuk 1 tahun ya ke depan itu tadi. Makanya berharap jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdirnya kepada makhluk-makhluknya untuk 1 tahun ke depan, maka tentu saja kita berharap 1 tahun ke depan Allah memberikan selalu kebaikan kepada kita, menghindarkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Ini penting sekali. Makanya jangan lupa kita selalu berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam tentunya, khususnya di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada lagi sebagian ulama mengatakan jemaah sekalian, jadi menjelaskan tentang makan. Ada lagi ulama yang mengatakan adalah Al-Qadar itu bermakna ad-dhiq, yaitu Lailatul Dhiq. Lailatul Qadar mana malam kesempitan, malam yang sempit. Maksudnya apa jemaah sekalian? Karena malam Lailatul Qadar disebut malam sempit disebabkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi sesak oleh para malaikat. Seandainya jemaah sekalian, mata ini dibuka tabirnya sehingga kita bisa melihat malaikat, maka kita akan menjumpai malaikat itu ada di mana-mana. Makanya seorang sahabat Nabi yang mulia, ada riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwasanya jumlah para malaikat yang ada di muka bumi ini, jumlah malaikat yang turun ke bumi ini di saat Lailatul Qadar itu jumlahnya sama seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Jadi seperti itu. Sangat banyak sekali. Makanya dipenuhi sesak oleh para malaikat. Kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya kita akan bahas adalah ayu lailatin hi. Kalau kita sudah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar yang begitu hebat, yang tidak ada di malam yang lain. Ini hanya Allah berikan 1 malam dalam 1 tahun jemaah sekalian. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar itu jemaah sekalian? Mungkin kita bertanya, kapan sih sebenarnya? Saya pengen mencari gitu ya. Maka kita katakan jemaah sekalian, ya, jawabannya adalah la syakka, tidak ada ragu-ragu lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Dan juga jadi ayat ini menunjukkan Allah menurunkan Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Kita lihat di ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ya adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Berarti menunjukkan Lailatul Qadar ya, yaitu saat diturunkannya Al-Qur'an itu adanya di dalam bulan Ramadan. Jadi dari 2 ayat ini menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu tepatnya adalah di bulan Ramadan, tidak di 11 bulan yang lain jemaah sekalian dari bulan-bulan tahun Hijriah. Kemudian adapun kepastiannya.
dari bulan Ramadan itu kepastiannya berapa jamaah sekalian? Nah, para ulama berbeda pendapat lagi jamaah sekalian. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menjelaskan perbedaan pendapat dari para ulama tentang penentuan Lailatul Qadar dari bulan Ramadan itu kapan, sampai mereka berbeda pendapat sejumlah sebanyak berapa? Sebanyak 40 pendapat. Jadi sampai 40 pendapat ulama yang dihimpun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan Imam As-Suyuti, sama-sama imam bermadzhab Asy-Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyusun ya, atau mengatakan bahwasanya tidak hanya 40, bahkan 50 pendapat dari ulama yang menentukan Lailatul Qadar itu kapan. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Adapun pendapat mayoritas ulama dari 50 pendapat itu menjelaskan bahwasannya, ini mayoritas ulama ya Mas kalian. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasannya ternyata Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam dari bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya gitu ya, dari 30 malam maka adanya adalah di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang sekarang ini kita alami insyaallah jemaah sekalian. Yang masih saat ini kita berada di malam atau 10 hari dan malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, seperti itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Karena Nabi yang bersabda, "Fabtaghuha fil ashril awakhir." Maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Kemudian dari mayoritas ulama tersebut ya Mas sekalian, itu ada mayoritas lagi yang lain. Jadi dari mayoritas itu terbagi menjadi golongan yang berbeda-beda pendapat, yang mereka mayoritas lagi berkata bahwasannya dari 10 malam tersebut maka Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam yang ganjil saja. Dari 10 malam yang terakhir hanya ada di malam yang ganjil saja. Jadi entah itu di malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Seperti itu ya Mas. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir." Jadi bersungguh-sungguhlah, berniatlah kalian mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang ganjil. 10 malam terakhir yang ganjil dari bulan Ramadan. Dan kemudian ulama lagi, mayoritas lagi berkata bahwa dari malam yang ganjil itu maka adanya di malam yang ke-27. Malam ke-27 ya. Dan ini adalah ucapan atau pendapat dari sebagian atau sekelompok dari sahabat Nabi yang mulia. Sampai ada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau sampai berani bersumpah untuk memastikan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Ada di malam 27. Ada di malam 27. Ya. Jadi seperti itu. Sampai Ubay bin Ka'ab berani, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Namun, jadi ulama beda pendapat ya Mas sekalian. Namun, para ulama ahli tahqiq ya, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan imam lainnya, dari hadis-hadis yang ada jamaah sekalian itu menghimpun hadis-hadis tentang masalah Lailatul Qadar yang semua itu sahih. Hadis itu berbeda-beda jamaah sekalian. Hadis Nabi itu berbeda-beda. Dan itu terlihat secara lahiriah, secara zahirnya itu adalah kontradiksi. Karena hadis yang satu menjelaskan Lailatul Qadar itu di malam 21. Ada yang di malam 23, ada yang di malam 25, ada yang 27, ada yang 29. Hadis itu semua sahih jamaah sekalian dan kita tidak bisa menolak semua. Sehingga memilih salah satu tidak bisa demikian. Makanya menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pendapat dari para imam, ya, para ulama dan juga imam ahli tahqiq yang benar mencermati dari dalil-dalil yang terlihat secara lahiriah itu adalah kontradiksi, namun sebenarnya itu adalah tidak kontradiksi. Mereka mengatakan, istilahnya mengatakan sebagai thariqatul jam'i, yaitu menghimpun, cara mengkompromikan di antara dalil-dalil yang secara lahiriah itu terlihat kontradiksi. Yaitu mereka mengatakan bahwasannya ternyata Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir dan khususnya tepatnya berada di malam-malam yang ganjil. Dan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Perhatikan ya Mas sekalian, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di dalam 10 malam yang terakhir tersebut. Jadi tidak hanya terkhusus di malam 27 saja. Ya bisa jadi di tahun ini Lailatul Qadar adanya di malam 27. Di tahun depan atau tahun sebelumnya bisa jadi di malam 29 atau malam 21. Waktu tahun berikutnya mungkin di malam 23. Tahun berikutnya bisa jadi di malam 25. Begitu terus ya Mas sekalian.
Dan namun kita tidak tahu kepastiannya itu di malam keberapa. Dan ini ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab. Intinya malam Lailatul Qadar itu adalah berpindah-pindah setiap tahun. Ya, seperti itu ya. Dan namun kita tidak bisa mengetahui kapan. Jadi seperti itu ya keadaannya. Kemudian tentang ikhfa'u Lailatul Qadar. Disamarkannya penentuan Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasannya Lailatul Qadar itu berada di tepatnya di 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir dengan dengan penentuan yang tidak bisa kita pastikan kapan, tetapi itu adalah berpindah-pindah ya di setiap tahun. Namun jamaah sekalian, dari situ kita menunjukkan bahwasannya ternyata Lailatul Qadar itu disamarkan pengetahuannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Jadi disamarkan pengetahuannya. Memang pada awalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu pada Nabi, sudah menentukan Lailatul Qadar itu di malam sekian. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau dilupakan, karena ini ada suatu peristiwa jamaah sekalian ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Saya barusan tadi keluar dari rumah, tujuannya ingin memberitahu kepada kalian tentang Lailatul Qadar itu kapan waktunya. Itulah Nabi kita SAW tidak pernah hianat. Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu, beliau langsung segera menyampaikan. Ya, beliau mendapatkan wahyu di rumah Aisyah atau di rumah salah satu dari istri Nabi, beliau langsung ingin menyampaikannya pada yang lain. Jadi tidak ingin disembunyikan seperti itu. Jadi seperti itu kata saya keluar barusan ingin mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar itu kapan. Fatalaha fulanu wa fulan. Lalu saya menjumpai di luar rumah ada fulan dan si fulan itu berselisih, bertengkar mulut gitu ya. Farufi'at. Lalu pengetahuan itu diangkat dari saya. Saya jadi nggak tahu, saya jadi lupa gitu ya. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Dan mudah-mudahan itu menjadi lebih baik bagi kalian. Menjadi lebih baik daripada sudah diketahui oleh Nabi dan juga umatnya. Sehingga umatnya hanya mempersungguh ibadah, bersungguh-sungguh ibadah di malam itu saja, sedangkan di yang lain tidak. Nah, kebaikannya gimana jamaah sekalian? Kebaikannya adalah ternyata umat ini bisa mempersungguh ibadah secara 10 malam ya. 10 malam khususnya, atau 10 hari dan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan tidak mengkhususkan satu malam saja. Karena dia berharap istilahnya digeribik semua. Jadi dia ambil semua malam, pokoknya ketika dia sudah mempersungguh semua malam atau sudah melakukan ibadah di semua malam, pasti dia dapatkan. Pasti dia mendapatkannya. Seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah kita membahas tentang masalah bagaimana caranya seorang muslim bersungguh-sungguh ibadah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Setelah kita mengetahui malam ini adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, bagaimana seorang muslim menyikapi malam Lailatul Qadar ini? Bagaimana dia menyikapinya? Apakah dia menyikapinya seperti malam yang lain gitu ya, hanya mengetahui keutamaan sehingga dia waktunya tidur gitu saja? Biasanya tidur di awal malam, tidur begitu saja jamaah sekalian. Perlu diingat jamaah sekalian, ini adalah malam penuh dengan keberkahan. Kalau disebut berkah atau barokah, ini adalah malam penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Enggak sedikit jamaah sekalian. Maka siapa saja yang terhalang dari kebaikan di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, maka benar-benar dia terhalang dari semua kebaikan yang ada. Siapa saja yang nggak bisa mempersungguh ibadah di malam ini, maka dia seakan-akan terhalangi dari semua kebaikan yang ada. Jadi berarti menunjukkan kebaikan yang ada di Lailatul Qadar itu nggak main-main ya mas sekalian. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang muslim yang menginginkan taat kepada Allah untuk menghidupkan malam ini dengan keimanan. Berharap pahala yang begitu banyak ya, jemaah sekalian ya. Berharap pahala yang begitu banyak agar dia benar-benar bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak bersantai-santai saja jamaah sekalian, tetapi dia bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakannya. Nah, di antara ibadah yang bisa dia lakukan jamaah sekalian adalah tentu saja dia bisa memperbanyak sholat sunnah, tidak hanya sholat tarawih saja jamaah sekalian. Jadi dia bisa memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah,
berzikir kepadanya, ya. Itulah ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang ingin bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya, demikian. Baik dia mencari Lailatul Qadar di dalam masjid dengan cara iktikaf atau di luar masjid, seperti itu. Ya, seperti itulah yang dilakukan. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, itu berdoa kepada Allah. Nabi kita SAW telah memberikan tips kepada kita untuk melakukan doa yang dipilih oleh beliau setelah ditanya oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ya pernah ditanya oleh bunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma'qulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kau jika saya mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang saya harus ucapkan di malam tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memaafkan. Engkau senang dengan memaafkan, maka maafkanlah saya. Jadi ini doa jemaah sekalian adalah doa yang dipilih oleh wahyu, ya, agar kita baca di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah, sekali lagi, karena dari 10 malam itu kita tidak tahu kapankah Lailatul Qadar itu, maka selayaknya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu kita baca di setiap malam, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya. Jadi tidak hanya satu malam saja yang kita anggap sebagai Lailatul Qadar, tapi paling tidak kita membaca 10 ya di 10 malam tersebut. Kita baca berulang-ulang ya Mas kalian sambil kita menghayati artinya. Saat itu kita membutuhkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa di antara kita yang bebas dari kesalahan, bebas dari dosa, ya. Maka saat itu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang penuh dengan keagungan ini, penuh dengan kebaikan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tujuannya agar Allah benar-benar memaafkan kita. Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita dan juga dosa-dosa kita ya di masa yang lalu. Dan juga termasuk Allah memberikan kita taufik untuk di masa yang akan datang agar kita bisa menghindari dosa dan memperbanyak ketaatan pada Allah Taala. Kemudian poin yang berikutnya jamaah sekalian. Ini adalah doa yang penuh dengan kemuliaannya. Jadi doanya yang benar itu adalah tidak ada lafaz karim ya mas kalian. Jadi tidak ada lafaz karim seperti ucapan sebagian saudara kita yang berkata Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang benar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi karena lafaz karim itu tidak ada di dalam sumber-sumber kitab hadis yang ada di masa lalu, tidak ada. Termasuk ya di dalam naskah Sunan At-Tirmidzi yang mu'tamad, yang bisa dijadikan sebagai acuan. Ada sebagian memang naskah dari Sunan At-Tirmidzi yang sebagian itu ada kata-kata karimnya itu ya mas sekalian ya. Maka yang lebih baik adalah tidak memakai karim karena dari kitab-kitab hadis karena hadis ini ya mas sekalian tidak hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam-imam besar yang lain yang menulis kitab-kitab hadis itu tidak menulis kata karim. Maka yang lebih baik adalah tidak memakai kata karim ya. Kita sesuai dengan apa yang datang dari Nabi yang lebih mu'tamad, lebih bisa dipakai sebagai acuan dan pedoman, itu tidak dengan lafaz karim ya, seperti itu. Kemudian tentang tanda Lailatul Qadar. Tandanya jamaah sekalian ya. Para ulama menjelaskan tanda Lailatul Qadar dari hadis dan juga riwayat yang ada itu ada beberapa tanda yang namun kalau kita menjumpai ini kita juga tidak bisa memastikan ini Lailatul Qadar, belum tentu ya mas sekalian. Tapi ini paling tidak kita bisa berharap saat itu saat menjumpai tanda itu kita kok sedang ibadah maka berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan Anda kekuatan, memberikan Anda taufik untuk mau bersungguh-sungguh ibadah di malam itu. Di antara tandanya jamaah sekalian, suhu dan juga cuaca di malam tersebut itu benar-benar stabil ya. Benar-benar stabil, cerah ya. Kemudian angin juga tenang, tidak berhembus kencang. Juga bukan berarti tidak ada angin sama sekali, tidak demikian. Ada angin cuman berhembusnya pelan, ya seperti itu, tenang gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang hasan ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, kemudian juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, itu saja disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun.
taliqatun la harratun wala baridah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang cerah, malam yang penuh dengan kemudahan, malam yang apa? Malam yang tidak panas, tidak dingin juga. Kita tidak kepanasan, kita juga tidak kedinginan jemaah sekalian ya. Tusbihus syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Perhatikan jemaah sekalian, di sini Nabi menjelaskan tanda yang lain. Tanda yang menyusul Lailatul Qadar, yaitu matahari terbit di pagi harinya. Di pagi hari dari malam Lailatul Qadar itu. Jadi misalnya malam ini, malam Lailatul Qadar, besok harinya matahari terbit dalam keadaan lemah dan berwarna merah. Artinya sinarnya itu tidak terlalu terang. Sinarnya agak melemah gitu ya. Bukan berarti nggak ada sinar. Sinarnya agak melemah dan berwarna merah. Sangat merah gitu ya. Ini matahari yang berbeda dengan matahari yang terbit di siang hari di waktu yang lain. Seperti itu. Kemudian termasuk tanda yang lain adalah ketenangan, ya, sunyi gitu ya. Kemudian ketentraman yang turun dibawa oleh para malaikat ya mas sekalian. Karena malaikat turun itu dengan bawa rahmat, membawa berkah, membawa ketenangan dan kedamaian. Sehingga orang yang beribadah di saat itu juga merasakan ketenangan hati, ketentraman hatinya juga. Dan dia merasakan apa? Merasakan di dalam hatinya itu kelapangan. Hatinya itu merasa lapang. Nikmat merasakan ibadah yang dia tidak alami di malam-malam yang lain. Oh beda ya mas sekalian. Gitu ya. Bagi orang yang memang bisa menjumpainya. Kemudian tanda yang lain terkadang bisa dilihat oleh sebagian orang di dalam mimpinya. Artinya ketika dia iktikaf, ya mas sekalian, atau dia tidak iktikaf, dia tidur gitu, dia diperlihatkan oleh Allah ya. Dia diberitahu oleh Allah lewat mimpinya bahwasanya saat itu dia sedang berada di malam Lailatul Qadar. Seperti itu bisa jadi ya mas. Karena sebagian sahabat ada yang pernah mengalami demikian. Jadi ada yang pernah mengalami demikian. Jadi dari ucapan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatan lailatul qadar, ayya lailatin lailatul qadar. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kau jika saya mengetahui suatu malam Lailatul Qadar? Berarti dari ucapan ibunda kita Aisyah ini menunjukkan bisa jadi Lailatul Qadar itu diketahui oleh seseorang. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ya seperti tanda yang tadi disebutkan, ya matahari saat terbit di pagi hari benar-benar itu ya ada sinarnya, cuman sinarnya itu melemah, jadi tidak seperti sinar matahari yang terbit di hari-hari yang lain ya mas sekalian. Itulah tanda yang demikian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Sahih Sunan disebutkan di kalangan orang awam ya jamaah sekalian, itu adalah suatu khurafat atau suatu mitos gitu ya yang beredar, dan juga keyakinan yang tidak benar gitu ya, bahwasanya salah satu tanda dari Lailatul Qadar adalah pohon-pohon itu sujud jatuh gitu ya. Kemudian bangunan-bangunan tidur gimana itu seperti itu. Kemudian air yang berasa asin seperti lautan itu malah menjadi tawar. Jadi air yang asin itu menjadi tawar. Nah, seperti itu. Kemudian hewan anjing itu tidak ada yang menggonggong di malam itu. Itu termasuk mitosnya aja mas. Dan lain-lain mitos-mitos yang aneh-aneh yang ternyata semuanya tidak ditopang oleh dalil yang sahih ya. Maka yang demikian ini tidak perlu kita percaya aja mas sekalian. Yang jelas bagi kita berdoalah pada Allah agar Allah benar-benar memberikan kita kekuatan untuk beribadah di setiap malam dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Artinya gini jamaah sekalian, kenapa saya katakan kita melakukan ibadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan? Karena kita sendiri tidak tahu kapan. Ada kalanya kita mengatakan bahwa kita malam 27 kita merasa dapat, tapi bisa jadi sebenarnya kita tidak mendapatkan sama sekali. Bisa jadi kita tidak mendapatkan sama sekali. Karena bisa jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di malam 21. Makanya bagi siapa saja yang mempersungguh di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka dia sama seperti insya Allah dia pasti mendapatkannya. Sudah pasti mendapatkannya. Tidak hanya ibadah di malam Lailatul Qadar ya, namun dia juga bisa mendapatkan ibadah yang lain di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan yang tersisa ya mas sekalian ya. Karena sekali lagi Ramadan ini adalah Ramadan yang akan hilang ya mas sekalian. Apalagi sebentar lagi ya akan berakhir gitu ya, nggak lama lagi, tanpa terasa gitu ya. Makanya sebagai bentuk insya Allah ya, sebagai bentuk atau sebagai tanda
kita termasuk hamba yang diterima oleh Allah adalah kita mempersungguh tidak hanya di awal saja, tapi kita benar-benar selalu istiqomah di setiap malam. Jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentang masalah menjumpai Lailatul Qadar atau mempersungguh di ibadah Lailatul Qadar, itu seseorang bisa melakukan ibadah, mempersungguh ibadah di malam Lailatul Qadar itu tidak hanya saat iktikaf saja. Jadi bisa di dalam masjid dengan iktikaf, bisa di luar masjid, bisa jadi dikarenakan dia tidak bisa iktikaf karena haid, karena nifas, atau karena sakit, atau karena khawatir sakit seperti yang kita alami sekarang. Di saat wabah, jemaah sekalian, kita dengan berkata sami'na wa ata'na kepada pemerintah kita yang sah gitu ya, bahwasannya kita ya sebaiknya tidak berada di dalam masjid karena khawatir kita tertimpa wabah gitu ya. Maka sebaiknya jemaah sekalian, kita hanya niat saja. Kita berniatlah yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya seandainya kita sudah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang menakutkan ini, maka saat itu kita akan beriktikaf di masjid. Dan memang sebelum itu Allah sudah mengetahui memang kebiasaan kita sudah iktikaf di masjid. Kalau memang seperti itu jamaah sekalian, Allah sudah mengetahui kebiasaan kita iktikaf di masjid sebelum ini gitu ya. Di tahun yang lalu maksud saya gitu ya. Kemudian di saat ini kita juga jujur hatinya dengan kita benar-benar sebenarnya menginginkan iktikaf di masjid, menginginkan tarawih di masjid, beribadah di masjid gitu. Karena wabah inilah yang bisa menyebabkan kita yang menyebabkan kita terhalang dari masjid. Insya Allah dengan niat yang tulus seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada derajat sama seperti kita melakukan iktikaf di dalam masjid, walaupun kita tidak iktikaf di dalam masjid, tapi hanya di dalam rumah saja. Karena kalau kita katakan ibadah iktikaf itu adalah ibadah yang terkait dengan masjid. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian berhubungan intim dengan istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Berarti menunjukkan ayat ini iktikaf itu hanya di dalam masjid. Jadi bukan di rumahnya, Mas. Ini adalah pendapat jumhur ulama, insya Allah adalah pendapat yang kuat. Yang sekali lagi menunjukkan iktikaf tidak bisa di selain masjid. Dan di antara masjid yang utama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga masjid yang salah satu yang ketiga, yaitu Masjid Al-Aqsa gitu ya. Dan apakah hanya bisa di 3 masjid tersebut? Jawabannya adalah tidak. Ya, tingkatan berikutnya, maka seorang lebih baik melakukan iktikaf di masjid jami'. Karena dari mayoritas ulama itu mengatakan ya bahwasanya iktikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid jami'. Tidak hanya di masjid tidak bisa dilakukan di masjid selain jami'. Nah, makanya kalau kita inginkan jamaah sekalian ya, pahala iktikaf yang lebih baik, maka kita lakukan di masjid jami'. Itu masjid yang dimana seseorang atau umat Islam pada umumnya melaksanakan sholat Jumat saja, tidak hanya 5 waktu sholat saja. Nah, namun sebagian ulama dari mayoritas ini, dari jumhur ulama itu mengatakan pokoknya semua masjid bisa kita melakukan iktikaf, baik masjid jami atau non jami, baik masjid yang dilaksanakan sholat Jumat maupun yang tidak. Jadi demikian. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, intinya sekarang kita adalah niat saja. Niat saja, dengan niat jamaah sekalian Allah akan memberikan seperti itu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi hadis Nabi yang mulia diantaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau SAW bersabda, "Idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jadi apabila seorang hamba mengalami sakit ya atau dia melakukan safar, maka tetap ditulis untuk dia pahala seperti dia beramal saat dia sedang sehat dan juga sedang mukim. Jadi di antara kendala seorang terhalang dari amal soleh yang rutin dia lakukan adalah sakit dan juga safar. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Nah, dia sudah rutin melakukan amal ibadah gitu ya, seperti biasa. Namun karena dia sakit atau dia safar, dia tidak bisa melakukan amal ibadah yang rutin dia lakukan. Maka tetap ditulis untuk dia amalan ibadah tersebut jamaah sekalian. Walaupun dia tidak melakukannya. Nah, itulah keunggulan istiqomah di atas ketaatan ya, sebelum terjadi uzur gitu. Dan orang yang sakit ya Mas, orang yang khawatir sakit, khawatir terjadi wabah pada dirinya, itu sama hukumnya dengan orang yang sakit. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda pada para sahabatnya yang saat itu
sedang mengalami perjalanan perang Tabuk ya. Saat perang Tabuk adalah disebut suatu al-usrah ya mas kalian, perang yang sulit ya, perang yang sulit. Jadi saat perang Tabuk ya mas kalian, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat Nabi yang menjadi pasukan perang Tabuk. Nabi bersabda, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul uzru." Jadi wahai para sahabat, kata Nabi, sesungguhnya di Madinah tempat kampung kita. Saat itu Nabi bersabda bukan di Madinah. Sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum yang tidaklah kalian melewati lembah-lembah. Tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan, melainkan mereka selalu bersama dengan kalian. Jadi Nabi menganggap walaupun mereka di Madinah, mereka sama seperti bersama dengan para sahabat, sama seperti ikut perang juga. Kenapa mereka berada di Madinah? Habasahumul uzru. Mereka terhalang oleh uzur. Uzurnya para sahabat ya mas sekalian, di saat itu ada yang sakit, ya, ada yang cacat seperti Ibnu Ummi Maktum gitu ya. Ada sahabat Nabi yang lain yang dia sehat, tidak cacat, tapi tidak memiliki bekal, datang pada Nabi untuk meminta bekal untuk perjalanan perang Tabuk yang jauh sekali. Namun Nabi tidak bisa memberikan bekal karena memang kehabisan. Akhirnya mereka nangis seperti sahabat Nabi yang mulia Irbad bin Sariyah dan kawan-kawan. Nah orang-orang seperti ini ya mas kalian adalah orang yang tidak ikut perang Tabuk, tetap berada di Madinah saja. Tapi karena niatnya yang kuat, Allah tetap tulis pahala untuk dia, sama seperti melakukan perjalanan perang Tabuk, sama seperti ikut perang Tabuk ya mas kalian. Jadi demikian. Nah seperti itulah sama. Nah hadis ini ya mas kalian tertulis juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, khususnya di bab masalah ikhlas, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat ya mas kalian. Makanya di sini menunjukkan bahwasanya seandainya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan suatu amal ibadah, maka berniatlah ya mas kalian yang jujur. Dan dengan niat yang jujur itu Allah Subhanahu wa taala akan tulis untuk kita amal kebaikan itu. Makanya ada seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, itu pernah menasihati putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Ya abati ausini, wahai bapakku, tolong saya dikasih tausiah dong. Saya dinasehati dong gitu ya." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menasehati anaknya, "Ya bunayya inwil khair." Wahai anakku, berniatlah kamu berbuat baik. Berniatlah berbuat baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Jadi karena sesungguhnya kamu akan terus-menerus di dalam kebaikan, terus-menerus dapat kebaikan selama kamu berniat kebaikan. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa iktikaf karena uzur, kita berniatlah yang jujur, saya akan iktikaf. Kalau sekejap saja Allah hilangkan wabah, saya akan iktikaf. Misalnya di suatu malam Allah hilangkan jam 12 saja, saya akan iktikaf gitu. Seperti itu ya mas kalian. Kita niatnya jujur. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena mungkin kita ya keterbatasan kemampuan, ya seseorang nggak bisa menghatamkan karena keterbatasan kemampuan, dia mungkin belum lancar baca Al-Quran, sudah berniatlah yang jujur. Ya seperti itu. Kalau orang tidak bisa sedekah, berniatlah untuk bisa sedekah. Saya kalau kaya seperti itu, insya Allah saya akan sedekah. Aduh, ya saya sekarang hanya senang saja sama orang yang sedekah. Insya Allah saya akan seperti itu nanti kalau saya memang sudah mampu. Seperti itu ya mas kalian. Dengan niat Allah bisa jadi Allah. Dengan niat yang itu ya mas kalian, yang jujur, Allah bisa sampaikan dia sama seperti derajat orang yang melakukan amal tersebut dengan sempurna. Itulah hebatnya niat. Ya, makanya sama-sama orang mungkin tidak melakukan suatu kebajikan ya mas kalian, atau bahkan sama-sama melakukan kebajikan, tapi saya pasangkan di sisi Allah derajat dia dengan saudaranya di sebelahnya itu berbeda. Ya, perbedaan tersebut bisa jadi sangat jauh antara bumi dan langit seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya an-niyatu tijaratul ulama. Jadi niat itu adalah perdagangannya para ulama. Artinya dengan niat ya mas kalian, orang yang berilmu itu bisa berlomba-lomba untuk selalu berniat yang baik, sehingga amalan yang sama dilakukan oleh orang yang awam, tapi bagi orang yang mengerti ilmu itu akan berbeda hasilnya. Demikian. Demikian ya mas kalian tentang masalah seperti itu ya. Jadi kita berniat saja. Nah, sebagai wujud kita jujur niatnya, maka ya tentu saja kita mengurangi tidur kita, ya. Jangan kita habis taraweh di rumah kita tidurnya sore-sore lagi,
Nah, tidak demikian. Kita tentu saja kita ya jujur niatnya. Ya kita mungkin mengurangi tidur juga di waktu malam gitu ya. Kalau memang seperti itu keadaannya, artinya dia ingin menyamakan dirinya yang mencari ibadah atau beribadah di dalam rumahnya sama seperti di dalam masjid. Jadi dia ingin menyamakan, kalau di masjid dia tidur sebentar, habis itu dia bangun lagi untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk doa, untuk zikir. Begitu juga kalau di rumah. Nah, bisa jadi kalau memang niat demikian itu disertai dengan kesungguhan, dia mengurangi tidurnya, Allah akan sampaikan dia sama seperti orang melakukan itu. Jadi demikian ya mas kalian. Bahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat pemerintah ya, itu mendapatkan niat plus ya mas kalian. Gimana? Ini saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan di tempat yang lain juga demikian. Jadi jangan sangka bahwasanya kalau kita sebagai hamba Allah yang sekarang mengalami wabah ini sehingga sholatnya di rumah, yang padahal sebelumnya kita sudah rutin di masjid, kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Jangan menyangka demikian ya mas kalian. Jadi bagi orang yang rutin ibadah di masjid, maka saat itu setiap hari kita tetap dihitung 5 kali sholat di masjid ya mas kalian. Setiap sepekan sekali tetap ditulis kita pahala sholat Jumat, walaupun nggak Jumatan. Setiap waktu tertentu kita ditulis sebagai orang yang kajian. Misalnya sepekan sekali, sepekan 2 kali kita kajian. Kita nggak kajian karena ada wabah ini, kita tetap ditulis sama sekalian. Ya, setiap kita taraweh di masjid selalu, karena wabah ini kita taraweh di rumah tetap ditulis bagi kita. Kita tidak itikaf juga demikian ya mas sekalian. Bahkan jadi kita sama seperti, jadi seakan-akan kita jamaah sekalian sama seperti kita tidak wabah. Plus ditambah wabah ini jamaah sekalian. Makanya wabah ini adalah samsara tapi ternyata membawa nikmat juga bagi kita. Ya, kenikmatan juga bagi kita. Kenapa demikian? Karena kita juga bisa mendapatkan pahala plus-plus. Karena ada pahala plus, itu pahala taat pada pemerintah yang sah. Kemudian ada pahala kita ingin menghindari diri sendiri dari penyakit. Kita ini sehat. Jangan sampai kita menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Udah tahu daerahnya adalah daerah yang zona merah, kok dia dengan tanpa ilmunya rajin-rajin ke masjid gitu ya. Ya dia tanpa ada rasa khawatir demikian, maka akhirnya dia bisa terjatuh ke dalam kebinasaan. Ini tidak boleh gitu ya. Kemudian atau bisa jadi dia termasuk orang yang mengalami COVID atau mengalami wabah. Nah, dengan adanya dia berada di rumah di taat pemerintah, tujuannya adalah dia niat agar tidak menimpa orang lain, tidak menularkan kepada orang lain, maka dapat pahala yang lain lagi. Ya seperti itu dan lain-lain. Jadi sangat utama sekali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tentang masalah Lailatul Qadar. Kemudian ibadah yang lain jamaah sekalian yang akan kita hadapi adalah ibadah zakat fitri gitu ya. Ibadah zakat fitri ini adalah ibadah yang penuh dengan kemuliaan juga, dan ini dilakukan adalah ketika kita sudah berada di penghujung dari bulan Ramadan. Namanya juga zakat fitri. Kita melakukan zakat ini atau zakat fitri ini wajib dikarenakan kita melakukan fitri. Fitri ini bukan berarti suci ya mas. Fitri ini adalah artinya tidak berpuasa lagi. Disebabkan kita tidak berpuasa lagi atau kita sudah tidak berpuasa lagi Ramadan, maka saat itu datanglah kewajiban zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. 5. Mungkin diantara jamaah sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bismillah. Ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah itikaf bisa dilakukan di rumah dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Selama ini yang kita ketahui itikaf dilakukan hanya di masjid. Barakallahu fikum. Iya, itu barakallah. Ini tentang masalah jawaban iktikaf bisakah dilakukan di rumah, maka jawabannya seperti yang tadi Ana katakan, bahwasanya iktikaf itu adalah ibadah yang tertentu gitu ya, ibadah yang muqayyad, terikat dengan masjid. Seandainya tidak di masjid maka tidak bisa iktikaf gitu ya. Jadi ini menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Adapun memang ada pendapat sebagian dari ulama yang mengatakan bahwasanya iktikaf itu boleh di rumah. Ya, sebagian ulama mengatakan iktikaf bisa dilakukan juga di rumah. Ya, khususnya adalah di masjid yang ada di rumahnya. Makanya adalah pendapat sebagian kecil dari ulama. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalau dikatakan masjid, bisa masjid secara syar'i atau bisa masjid yang ada di rumahnya. Maksudnya adalah tempat ibadah
yang ada di rumah kita, atau ruangan khusus yang ada di rumah kita yang dikhususkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan i'tikaf hanya di masjid. Yang di rumah itu hanya sekedar kita beribadah untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Ya, menggapai Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang yang untuk menggapai Lailatul Qadar bisa di dalam masjid seperti tadi yang dikatakan, itu dengan cara i'tikaf, atau bisa di luar masjid karena dia sakit atau karena dia ada uzur gitu ya, seperti pandemi Covid sekarang gitu ya. Maka dia ya hanya mencari Lailatul Qadar dan niat, tidak i'tikaf tapi niat, untuk niat ya, niat kuat dia ingin menyamai seperti orang yang i'tikaf dengan cara dia beribadah juga, tidak tidur-tiduran, tidak memperbanyak tidur jemaah sekalian. Jadi dengan demikian itu insyaallah walaupun dia tidak i'tikaf di masjid seperti istilah syar'i, insyaallah Allah tetap akan tulis bagi dia pahala orang yang i'tikaf. Allah a'lam. Nah, soal apa? Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Malam Lailatul Qadar apakah terhitung dari waktu renggang maghrib sampai dengan subuh di malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan? Apakah ada tanda atau bekas pada seseorang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Barakallahu fikum. Ya, barakallahu. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jadi tentang masalah Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu tadi mohon maaf bilang jadi tentang apa? Tentang malam Lailatul Qadar apakah terhitung dari waktu baik. renggang waktu? Tentang itu ya. Nah, Ustaz. Apakah terhitung mulai tenggang apa? Mulai dari waktu terbenam sampai Waktu terbit subuh. fajar? Jawabannya adalah itu tadi memang betul. Mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya hatta matla'il fajr." Jadi Lailatul Qadar itu adalah sampai terbit fajar. Kalau disebut sampai terbit fajar itu dimulai dari terbenam matahari. Maka selama itu kita bisa menggunakan dengan ibadah-ibadah yang baik. Lakukan ibadah-ibadah yang baik. Termasuk diantaranya kita melakukan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Nah itu tadi sholat maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian sholat sunnah qobliyah tarawih, sholat qobliyah isya. Kemudian sholat isya, ba'diyah isya, sholat tarawih dan lain-lain. Qiraatul Quran, ya jemaah sekalian ya. Ini adalah sekali lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Baik kita di dalam rumah maupun di luar rumah. Allahu a'lam bishawab. Nah, adapun tanda-tandanya yang bagi orang yang menjumpainya, maka ya tentu saja tidak ada tandanya kecuali tadi yang kami jelaskan tanda-tandanya. Namun sekali lagi para ulama menjelaskan tanda-tandanya tadi kami sudah jelaskan ya. Di antaranya adalah tanda-tandanya ya, adanya ketenangan, kedamaian yang ada di malam tersebut, termasuk juga suhu dan juga cuaca sangat cerah, tidak dingin dan juga tidak panas di malam tersebut. Jadi tenang gitu ya, melakukan ibadah lezat, nikmat, tidak seperti malam-malam yang lain gitu. Nah itu adalah tanda. Namun seseorang tidak bisa memastikan saat itu pasti dia mendapatkan itu. Tidak demikian. Nah, tapi dia hanya bisa berharap dan juga bahagia karena ketaatan dia mas. Karena sifatnya orang yang beriman itu adalah seperti sabda Nabi alaihi salatu man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa saja yang merasa bahagia dengan perbuatan baiknya dan merasa sedih dengan perbuatan buruknya, maka itulah orang beriman yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Jadi dia hanya bisa gembira saja karena dia telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan juga ada mas sekalian, seandainya ada seseorang tidak merasakan tanda-tanda apapun dia dapat atau enggak, namun ternyata dia terus ibadah, maka kita katakan dia juga tetap bisa mendapatkan malam tersebut. Bahkan bisa jadi dia lebih baik. Walaupun dia tidak merasa tidak mendapatkan apa-apa gitu, nggak merasakan tanda apa-apa, namun dia tetap berusaha beribadah terus, maka bisa jadi dia lebih baik dibandingkan orang yang merasakan tandanya, tapi ternyata ibadahnya santai saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Mana yang lebih afdol untuk zakat fitrah, menggunakan uang atau beras? Baik. Tentang masalah yang lebih utama adalah bank atau bahan makanan pokok, maka pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis Nabi yang sahih yang ada adalah di zaman Nabi ya mas sekalian, itu Nabi memerintahkan dan mewajibkan umat Islam di zaman Nabi untuk mengeluarkan beras dari bahan makanan pokok yang ada di Madinah saat itu.
Bahan makanan pokok 1 sok dari gandum, 1 sok dari gandum qamah, dari gandum syair, 1 sok dari kurma dan sebagainya. Berarti menunjukkan yang utama adalah itu. Maka dan di zaman Nabi padahal saat itu ya di zaman Nabi sudah ada yang namanya uang, sudah ada uang dinar, dirham, ada uang qirat dan sebagainya. Mata uang seperti itu sudah ada. Namun Nabi SAW hanya mewajibkan zakat itu berupa apa? Berupa bahan makanan pokok. Maka kalau seseorang ya tidak terhalang dan juga orang-orang fakir miskin mau menerima bahan makanan pokok tersebut, maka kenapa kita zakat dengan menggunakan uang gitu ya? Kenapa kita zakat dengan menggunakan? Pakailah bahan makanan pokok yang ada di negeri kita, seperti beras, jagung dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Namun sebagian ulama seperti ulama dalam mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya zakat itu juga diperbolehkan dengan uang, dengan nukut gitu ya, dengan uang. Karena kan Imam Abu Hanifah mengambil inti dari zakat itu tadi. Itu zakat adalah untuk memberikan kecukupan. Memberikan kecukupan. Nah, kecukupan itu tidak hanya dengan bahan makanan pokok, tapi juga dengan uang pun bisa. Nah, dari sinilah jamaah sekalian Imam Abu Hanifah itu mengambil kesimpulan bahwasannya zakat fitri itu bisa dengan menggunakan uang. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian adalah perbedaan yang mu'tabar, khilaf perbedaan di kalangan ulama yang mu'tabar, maka tidak pantas bagi kita untuk saling mencela, saling berkeras hati, saling mengingkari satu dengan yang lain. Maka karena ini adalah perbedaan pendapat yang yang kuat gitu ya, maka ya sudah, siapa saja yang menganggap bahwasanya zakat itu hanya beras, ya sudah, bahan makanan pokok saja, tidak dengan uang. Namun siapa saja yang menganggap bahwasanya zakat fitri itu tidak hanya dengan bahan makanan pokok ya, namun juga dengan uang gitu ya, maka ya dia diperbolehkan. Nah, para ulama memperbolehkan zakat fitri dengan menggunakan uang itu apabila maslahatnya itu lebih besar dibandingkan memberikan zakat fitri dengan menggunakan bahan makanan pokok. Dan juga orang fakir lebih mendapatkan manfaat yang banyak, lebih banyak mendapatkan manfaat dengan uang dibandingkan dengan beras, maka saat itu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang tadi. Jadi intinya insya Allah di hadapan Allah itu sama-sama sah, cuman masalah afdolnya saja. Jadi demikian. Dan tidak bisa kita memaksakan orang lain harus memilih pendapat saya, harus begini dan begitu. Sudah, intinya saling mengingkari. Pokoknya yang salah adalah yang tidak zakat fitri gitu saja ya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Untuk pertanyaan mungkin dicukupkan hanya 3 Ustaz. Setelah ini mungkin bisa memberikan ikhtitam sedikit untuk kami semuanya. Tafadhol. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui seluk-beluk tentang Lailatul Qadar, maka hendaknya kita sebagai umat Islam menghidupkan malam ini walaupun tidak satu malam suntuk full gitu ya. Tapi paling tidak kita banyak dari waktu-waktu malam ini kita hidupkan dengan ibadah-ibadah kita. Karena bisa jadi jamaah sekalian kita tidak bisa menjumpai lagi. Ya karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala di malam 21 dan 23 kemarin belum Allah turunkan Lailatul Qadar. Karena bisa jadi malam ini. Malam ini malam apa ini? Malam 25 ya? Iya, malam 25 ini. Malam 25. Jadi bisa jadi malam ini 25 atau malam 27 besok atau malam 29 atau bahkan sebagian ulama seperti tabi'in, seorang tabi'in yang mulia Hasan Al-Basri mengatakan ternyata Lailatul Qadar juga bisa di malam yang genap. Lalu ternyata intinya bagi orang yang bisa mempersungguh ibadah, bersungguh-sungguh ibadah 10 malam tanpa meninggalkan satu malam pun, maka berbahagialah. Lailatul Qadar pasti dia dapatkan. Jadi demikian, tidak hanya pada malam ganjil saja, tapi dia itu tadi ya, tidak mengutamakan ganjil saja tapi genap juga. Allah a'lam bishawab. Dan tentu saja semua itu karena kekuatan dari Allah, maka hendaknya kita meminta tolong pada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan taat pada Allah. Karena betapa banyak jamaah sekalian, orang sudah mengetahui keutamaan ini dan itu, ibadah ini dan itu, sudah tahu. Namun kenapa dia masih malas untuk melakukannya? Maka kita katakan jamaah sekalian itu adalah karena maksiat dia. Karena maksiat itulah yang bisa menghalangi seseorang dari kebaikan. Makanya seorang ulama salaf, kalau nggak salah namanya Sulaiman At-Taimi, beliau pernah berkata rahimahullah ta'ala bahwasannya al-hasanatu nurun fil qalbi
wa quwwatun fil amal. Jadi kebaikan ya Mas kalian, itu bisa menjadi cahaya di dalam hati dan juga kekuatan bagi amalan. Artinya kalau seseorang sudah melakukan amal solih, jadi mendapat kebaikan gitu ya, sudah melakukan suatu kebaikan gitu ya, maka itu akan bisa menjadikan hatinya bersinar dan menjadi kekuatan bagi dia untuk melakukan amal soleh yang lain berikutnya. Senang melakukan amal soleh yang lain. Dan beliau mengungkapkan juga wasayyi'atu dzulmatun fil qalbi wa dha'fun fil amal. Dan juga keburukan atau dosa atau maksiat itu akan membuat hati gelap, ya, membuat hati kita gelap ya jamaah sekalian, tidak ada cahaya hidayah atau berkurangnya cahaya hidayah, dan juga melemah di dalam melakukan amal soleh. Jadi seperti itu, seperti halnya sabda Nabi ya, bahwasannya siapa saja yang terhalang dari kebaikan di malam itu, artinya dia tidak bisa mempersungguh di malam itu dengan ibadah-ibadah yang ada, maka dia sama seperti terhalang dari semua kebaikan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan segala hal yang Allah ridhoi dan cintai, dan menghindarkan kita dari segala hal yang Allah murkai dan Allah benci. Ada kekurangannya, kata-kata tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini Allah memberikan tambahan faidah dan manfaat bagi anak dan juga bagi jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.